Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Paralel A akan mempresentasikan hasil data sekunder kami yang berjudul Analisis Produksi Padi di Jawa Timur pada tahun 2019 sampai 2023. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Alvito F. Nugraha, NPM 23043. Saya Faiz Teraini, NPM 23015. Saya Anissa Reva, NPM 23021. Saya Fidelia Rahma, NPM 23029. Saya Marcella Kurnia Febrianti, NPM 23032. Latar belakangi kami mengambil masalah ini yaitu padi adalah komoditas strategis dalam ketahanan pangan nasional, terutama di Indonesia. Jawa Timur sebagai penghasil padi terbesar memiliki peran yang penting dalam menjaga stabilitas pangan. Selama periode 2019 sampai 2023, produksi padi di wilayah ini dipengaruhi oleh perubahan iklim, keterbatasan lahan, fluktuasi harga, dan penerapan teknologi. Analisis statistik diperlukan untuk memahami tren produksi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, guna mendukung pengambilan kebijakan yang dapat meningkatkan produksi padi di masa depan. Baik, tujuan dari penelitian dan rumusan masalah yaitu yang tujuannya untuk menganalisis tren produksi padi di Jawa Timur dalam kurun waktu 2019 sampai 2023. Yang kedua itu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi di Jawa Timur. Sedangkan rumusan masalahnya yang pertama itu bagaimana sih perkembangan produksi padi di Jawa Timur dari tahun 2019 sampai 2023. Yang kedua itu, apa saja faktor yang mempengaruhi perubahan produksi padi di wilayah Jawa Timur. Metode pengumpulan data, metodenya penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dan inferensial untuk menganalisis data produksi padi Jawa Timur tahun 2019 sampai 2023. Nah, teknik pengumpulan data ini data dikumpulkan dari laporan BPS Jawa Timur Kementerian Pertanian dari 2019 sampai 2023 dan studi pustaka dari buku, jurnal, serta publikasi terkait produksi padi dan analisis statistik pertanian. Kemudian ada penyajian data tunggal. Tabel 2.1 ini menjelaskan penyajian data tunggal analisis produksi padi di Jawa Timur tahun 2019 sampai 2023. Pada tahun 2019 sampai 2023 diperoleh produksi padi Jawa Timur dengan total 48.552,2 dengan rata-rata 9.310,44. Dari hitungan tadi, kami melakukan perhitungan dengan mean dari data hitungan tersebut didapatkan sebanyak 42,88 dengan median 9.710,70 dan modus tidak ada modus dikarenakan pada data tersebut memiliki nilai yang hampir sama dan tidak fluktuatif. Lalu untuk variansinya sebanyak 2.719,8 dengan standar deviasi 107,0815. Selanjutnya ada penyajian data kelompok. Pada tabel 3 penyajian data kelompok analisis produksi padi di Jawa Timur tahun 2019 sampai 2023. Diperoleh interval kelas yaitu yang pertama 9.526,5 sampai 9.652,91 dengan nilai tengah 9.589,7. Yang kedua kelas 9.653,91 sampai 9.780,3 dengan nilai tengah
Yes. Selanjutnya yaitu pembahasan. Untuk stabilitas produksi, rata-rata produksi tahunan mencapai 9.710,44 ton. Total produksi selama 5 tahun mencapai 552,2 ton. Untuk fluktuasi kecil dengan standar deviasi mencapai 167,08, menunjukkan variasi antar tahun tidak signifikan. Pada analisis distribusi frekuensi, kelas produksi dengan nilai tengah mencapai 9.526,5 hingga 10.035,1, memiliki variasi produksi sebesar 418 ton. Frekuensi tertinggi pada interval 9.526,5 hingga 9.652,91 dengan 2 kemunculan. Variansinya 49,814 dan standar deviasinya 149.442 ton, menunjukkan penyebaran data yang terpusat di sekitar rata-rata. Untuk proyeksi masa depannya, produksi padi itu diperkirakan akan tetap stabil sekitar 9.700 ton per tahun, jika faktor eksternalnya itu tidak berubah. Nah, untuk peningkatan teknologi pertanian seperti varietas unggul dan sistem irigasi dapat meningkatkan hasil produksi. Untuk gangguan akibat cuaca ekstrim atau perubahan kebijakan dapat menyebabkan fluktuasi yang tidak terduga. Next. Kesimpulannya, berdasarkan analisis data tahun 2019 sampai 2023, produksi padi di Jawa Timur relatif stabil dengan rata-rata 9.710,44 ton per tahun dan fluktuasi kecil terlihat dari standar deviasinya yaitu 167,08. Nah, berdasarkan hasil penelitian, faktor utama yang mempengaruhi produksi meliputi kondisi cuaca, kebijakan pertanian seperti subsidi pupuk dan irigasi, serta penggunaan teknologi modern dan varietas unggul yang berperan dalam meningkatkan produktivitas lahan. Sekian dari kami, itu saja yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.